Revisi Undang-Undang TNI masih menjadi polemik di masyarakat. Pembahasan yang dirasakan kilat dan tertutup membuat masyarakat sipil mengajukan keberatan terhadap undang-undang tersebut. Pakar Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Aan Eko Widiarto mengatakan bahwa sebuah undang-undang yang baik harus memberikan ruang suara kepada publik untuk memberikan masukan terhadap rancangannya. Namun, hal ini dipandang tidak terjadi dalam pembahasan RUU TNI. Pakar Hukum Universitas Brawijaya Dr. Aan Eko Widiarto mengatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang membutuhkan peran publik sebelum disahkan. Sesuai dengan ketentuan, publik diberi ruang untuk mempelajari, memberi masukan terhadap rancangan tersebut sebelum disahkan. Hal ini yang dirasakan tidak terjadi dalam pembahasan perubahan Undang-Undang TNI. Publik tidak dapat secara luas mengakses draft tersebut dan memberikan masukan secara terbuka. Hal inilah yang menurut Aan menjadi pertimbangan untuk menilai kualitas sebuah perubahan undang-undang di alam demokrasi. Itu ada dua hal yang penting. Satu adalah prosesnya, prosedurnya. Yang kedua adalah soal substansinya atau konten dari undang-undang itu. Nah, terhadap RUU ini coba kita tes atau kita evaluasi analisis dari dua hal tadi. Satu dari sisi proses. Untuk proses, konstitusi itu menentukan bahwa pembentukan undang-undang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk membentuk undang-undang yang baik itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang apa ini? Itu adalah undang-undang P3, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 12/2011. Di undang-undang P3 inilah diatur bagaimana prosesnya, tahapan-tahapannya. Yang salah satu tahapan itu adalah aspirasi masyarakat. Harus ada aspirasi masyarakat. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memutuskan bahwa untuk partisipasi masyarakat itu harus yang bersifat meaningful participation. Harus partisipasi masyarakat yang bermakna. Nah, dalam konteks partisipasi masyarakat yang bermakna ini menurut Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 3 hak. Satu adalah right to be heard, hak untuk didengar. Yang kedua, right to be considered, hak untuk dipertimbangkan. Dan yang ketiga adalah right to be explained, hak untuk dijelaskan. Artinya, dalam konteks pembentukan rancangan undang-undang, masyarakat itu harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya. Bagaimana agar masyarakat bisa didengar pendapatnya? Rancangannya, draftnya, itu seharusnya disebarluaskan. Aan berharap ke depan kalangan dewan maupun pemerintah membuka ruang peran publik sehingga sebuah undang-undang tidak terkesan dipaksakan dengan agenda tertentu yang mengabaikan proses sesuai aturan yang ada.